Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gangguan kepribadian histrionik yang kemarin sudah kita bahas mengenai pembukaan dan juga kriteria diagnosis 1-3. Hari ini kita akan melanjutkan kriteria diagnosis selanjutnya, yaitu kriteria diagnosis yang keempat dari gangguan kepribadian histrionik. Bagaimana untuk kriteria diagnosis yang keempat ini? Bahwa seorang dengan histrionik secara konsisten akan menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian pada dirinya. Kemarin ya, keywordnya adalah mencari perhatian, dan perhatian yang dicari melalui upaya-upaya fisik, penampilan fisiknya. Mereka terlalu peduli untuk membuat orang lain terkesan dengan penampilan mereka dan menghabiskan banyak waktu, energi, dan uang untuk pakaian dan dandanan. Tidak jarang mereka akan terlambat datang karena merasa penampilannya belum total, penampilannya belum sempurna. Bahkan mereka tidak segan untuk menghabiskan banyak waktu, energi, uang untuk berbagai pakaian dan dandanan yang secara fisik akan membuat ia terlihat lebih menarik. Mereka mungkin memancing pujian mengenai penampilan, ya, karena tanpa pujian dia akan terluka. Kemarin yang disebut, dia ingin menjadi pusat perhatian. Mereka akan mudah kesal berlebihan dengan komentar kritis tentang penampilan mereka atau oleh foto yang mereka anggap tidak menarik. Jadi dia harus selalu sempurna, selalu menarik secara fisik. Secara teori, bagaimana itu bisa terjadi? Kemarin kita sempat jelaskan ada seorang gadis kecil yang kemudian mencari perhatian ayahnya. Mereka merasa kalah dalam hal kedekatan dengan ayah oleh ibunya, ya. Dia berupaya untuk mendekati ayahnya, tetapi masih kalah dengan ibunya. Kemudian si gadis kecil ini akan melakukan apapun untuk menarik perhatian ayahnya. Jadi agak kompleks ya kemarin. Dia sebenarnya kurang kasih sayang ibu, tapi kemudian dia upayakan dengan menarik perhatian ayah dengan berlaku genit dan sebagainya. Tapi ternyata dalam perjalanannya kedekatannya dengan ayah ini masih kalah oleh sang ibu gitu. Dan dia berusaha terus untuk menarik perhatian ayahnya. Seringkali ini kemudian menyebabkan adaptasi diri yang salah, di mana dia menangguhkan sifat aslinya untuk mencoba menjadi apa yang diinginkan orang lain. Jadi menjadi mudah sugestible juga ya. Oh, kayaknya orang lain pengen seperti ini, maka dia akan berubah menjadi seperti itu. Bagian tubuh tertentu dapat diperlihatkan melalui cara berpakaian yang provokatif, namun hanya ada sedikit gairah erotis yang terkait dengan perilaku ini. Jadi yang dia inginkan bukanlah terkait dengan seksualiti, tapi yang ia inginkan adalah perhatian tersebut. Kejadian umum pada orang histrionik adalah terkejut ketika orang lain menanggapi mereka seolah-olah mereka menggoda atau provokatif secara seksual, karena itu tidak ia niatkan untuk hal-hal terkait seksual. Yang ia inginkan adalah perhatiannya saja. Jadi mereka pun akan kaget ketika dianggap menarik secara seksual, dianggap mengajak ke arah seksual. Pada perempuan histrionik, mereka diteorikan sebagai anak gadis ayah, daddy's girl, pada masa kecilnya. Sedangkan anak laki-laki histrionik, mereka adalah mommy's boy, adalah anak laki-laki ibu pada masa kecilnya. Dengan cerita yang terbalik dengan si anak gadis tadi. Laki-laki histrionik biasanya memiliki perilaku hipermaskulin, cenderung mengalahkan saingan-saingannya dengan merayu wanita secara sistematis. Banyak diantaranya sudah terlibat dengan pria lain. Jadi kayak dia ingin mendekati wanita yang sebenarnya wanita ini udah punya pria lain gitu ya.
Jadi hipermaskulin ingin kayak menang bersaing dengan laki-laki lain. Tapi di sini ini ya adalah untuk dia menjadi yang utama diperhatikan. Kalau kita bandingkan dengan narsisis, dia juga menarik, tapi adalah untuk dia merasa menang. Dia merasa menang, dia bisa mengalahkan, dia bisa menaklukkan, lebih di arah yang itu penaklukan. Laki-laki histrionik ingin menjadi objek yang diinginkan dan dia mungkin menjalani satu hubungan ke hubungan lain, mencari pengganti yang sempurna untuk ibunya, tetapi tidak satu pun dari mereka memberikan afirmasi spesial yang dia butuhkan. Sejauh apapun dia mencari, sama seperti si gadis kecil yang tidak akan mendapatkan sesuatu karena sebenarnya yang ia cari bukan itu, pun si anak laki-laki dia juga akan tidak mendapatkan afirmasi spesial, tidak akan menjawab kebutuhan utama yang ia butuhkan. Kita masuk ke kriteria diagnosis yang kelima dari gangguan kepribadian histrionik, bahwa seorang histrionik memiliki gaya bicara yang terlalu impresionistik dan kurang detail. Jadi cara berbicaranya begitu menarik, tetapi kurang pada detailnya. Pendapat yang kuat diekspresikan dengan bakat yang dramatis, dia bisa menceritakan dengan baik seperti drama, tetapi alasan yang mendasarinya biasanya tidak jelas, kabur, tanpa fakta, dan detail yang mendukung. Misalnya, dia mungkin berkomentar bahwa individu tertentu adalah manusia yang luar biasa, namun dia tidak dapat memberikan contoh spesifik dari kualitas yang ia maksud luar biasa, yang ia maksud baik untuk mendukung pendapatnya tersebut. Itu didasarkan pada bias pemrosesan informasi yang mendasarinya. Representasi mental diri yang terganggu akan menjadi penghubung ke berbagai fitur dari tipe karakter ini. Jadi seperti otomatis aja dia akan merasa seperti ini dan itu karena adanya bias pemrosesan informasi tanpa adanya basis yang kuat. Beck menyarankan bahwa orang histrionik percaya bahwa pengasuh potensial tidak amanah dan harus dimanipulasi sebagai gantinya. Jadi pada masa perkembangan awalnya, pada masa kanaknya, orang yang menjadi pengasuhnya, ayah, ibu, atau orang lain, ternyata tidak amanah, tidak memberikan sesuatu yang ia butuhkan, sehingga ia harus melakukan manipulasi untuk memperolehnya, seperti itu. Menurut Beck, inti dari kepercayaan mereka termasuk pada saya tidak adekuat, saya tidak memadai, dan tidak mampu menangani hidup saya sendiri, dan sangat penting untuk dicintai oleh semua orang sepanjang waktu. Tuh. Jadi ada rasa tidak mampu yang berkembang dari kondisi pada masa kecilnya, sehingga ia harus mencari perhatian dari orang lain. Sedangkan Milon dan kawan-kawan menyoroti fungsi defensif gaya kognitif histrionik yang secara aktif melindungi mereka dari sesuatu yang terlalu tepat, faktual, konkret, abstrak, beralasan logis sistematis, filosofis, atau eksistensial. Jadi fungsi yang seperti dia menghindari sesuatu yang detail itu adalah coping, adalah ia untuk menghindari sesuatu yang menurut mereka biasanya tidak aman. Bagi mereka, yang faktual atau konkret itu terlalu membosankan, abstrak atau beralasan terlalu menjemukan, filosofinya terlalu panjang dan melelahkan, eksistensialnya terlalu dalam dan terlalu mengancam. Sebab itu cenderung secara tidak sadar akan mereka hindari. Kita masuk ke kriteria diagnosis yang keenam dari gangguan kepribadian histrionik, bahwa seorang histrionik menunjukkan dramatisasi diri
sandiwara, dan ekspresi emosi yang berlebihan. Mereka mungkin akan mempermalukan teman dan kenalan dengan menampilkan emosi secara berlebihan di depan umum. Jadi, saat ia menangis, saat ia tertawa dengan berlebihan, yang malu bukan dirinya sendiri, tapi adalah orang-orang di sekitarnya, temannya atau kenalannya. Karena dia begitu bisa menampilkan emosi yang begitu dramatis. Misalnya, merangkul kenalan biasa dengan semangat yang berlebihan, terisak-isak tak terkendali pada saat-saat sentimental kecil, atau marah-marah yang berlebihan pada hal yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Namun, emosi mereka seringkali muncul dan hilang sangat cepat untuk dirasakan secara mendalam yang dapat menyebabkan orang lain menuduhnya memalsukan perasaan ini. Perilaku teatrikal yang dilebih-lebihkan yang khas dari pasien-pasien ini seringkali berhubungan dengan pengalaman inti dari masa kanak-kanak tentang tidak dipahami atau tidak dikenali tadi ya oleh caregivernya, oleh orang-orang yang seharusnya memberikan sebuah perhatian pada masa kecilnya. Dengan kata lain, orang tua yang terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu menekan atau terlalu membenci kebutuhan perkembangan dari anak tersebut mungkin telah mengabaikan anak dan tidak mengenali pengalaman afektif yang dialami oleh anak di dalam hatinya, di dalam perasaannya. Hiperbola atau berlebihan mungkin merupakan upaya pasien untuk menjauhkan diri dari apa yang terjadi secara internal, sementara juga membuat orang lain memperhatikan emosi yang belum dikenali. Dramatisasi ini telah dihipotesiskan untuk beroperasi sebagai pertahanan bawah sadar terhadap sebuah kecemasan dan konflik yang mengakar. Ia merasa tidak diperhatikan, ia berupaya mencari perhatian, ia merasakan sebuah kenyataan bahwa ia tidak diperhatikan, ia tidak mau merasakan itu, ia melindungi egonya dengan berbagai macam perasaan. Nah, semuanya itu adalah pertahanan bawah sadar terhadap kecemasan dan konflik yang ia alami. Baik, ini adalah kriteria diagnosis histrionik keempat, 5, dan 6. Insya Allah jumpa lagi untuk kriteria diagnosis selanjutnya dan pembahasan lain mengenai histrionic personality disorder. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.